Oke, dua ganti. Nama William Sehaan. Arnoldus Ara. Yofta Dwi Prayogo, bisa dipanggil Yofta. Nama Melinda Angelia Liando. Nama Stefani Wono. Richard Samuel Jinsulu. Nama saya Desri CO. Herianto. Juntaneo. Saya Richard Mantovani Marande, asal Kota Palu. Asalnya dari NTT. Manado. Desa Tokin, Kecamatan Motoling Timur, Minahasa Selatan. Asal Medan tapi pelayanan di orang tua di Buli. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Di Jambi, ya lebih tepatnya di pelayanan orang tua saya di Tanjung Timur, itu di kabupatennya. Kita perhatikan di sini. Tepatnya Kota Kupang. Asalnya dari Kota Manado. Di Desa Longon 2, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sulawesi Utara, Manado. Tepatnya di Minahasa Selatan, Kecamatan Maesaan, Desa Tumani. Sebenarnya ada dua planning. Waktu itu pengennya jadi poluan, kalau enggak jadi perawat. Pengen sih jadi TNI. Cita-cita menjadi ahli fisika, mungkin bisa jadi dosen atau dan Saya pengen jadi pengusaha. Itu ingin menjadi seorang sarjana hukum. Saya pengen jadi dokter. Polisi, ya lebih tepatnya jadi brimob. Jadi polisi, pilot. Mau jadi seorang manajer karena jurusan diambil ekonomi manajemen bisnis. karena ingin melayani Tuhan. Memang panggilan. Sebenarnya saya pengen kerja, pengen berhasil, tapi ya itulah panggilan Tuhan untuk jadi seorang hamba Tuhan. Itu awalnya sih dari pergi ibadah kayak gitu kan, diajak teman, pergi sendiri, itu ada kerinduan dalam hati. Mungkin itu timbul sendiri begitu ya mungkin. Jadi mulai saat itulah kerinduan itu muncul dan ingin melayani Tuhan. Memang dulu dari kecil memang udah sukanya itu di bidang hitung-hitungan gitu kan. Suka hitung-hitungan dan sampai besar, sampai SMA akhirnya mengalami suatu hal yang tragedi yang sungguh luar biasa gitu ya dalam hidup saya. Dan akhirnya Tuhan manggil saya untuk melayani Tuhan dari kejadian tersebut. Dan akhirnya hal itu menjadi motivasi saya untuk benar-benar melayani Tuhan karena Tuhan telah menolong saya. Teman-teman saya banyak yang hidup di luar daripada Tuhan, makanya motivasi saya pengen mereka juga menikmati kasih Tuhan. Nah, sekarang kalau menurut saya juga agak bingung kenapa saya bisa mengambil keputusan sekolah Alkitab, karena yang terjadi dalam kehidupan saya sesuai dengan pengalaman hidup saya. Mungkin ini sudah yang Tuhan tentukan dalam kehidupan saya. Dulu saya sangat ambisi sekali untuk menjadi pengusaha dan saya bekerja di salah satu perusahaan, tapi akhirnya bukan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Tuhan memilih saya untuk menjadi hambanya, dan saya pun sudah meninggalkan zona nyaman saya tersebut. Posisi yang membuat saya enak tersebut pun saya tinggalkan semua karena itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan kasih sama saya, sampai suatu ketika sementara dalam proses perjalanan hidup mau kuliah, aku sadar bahwa kebanyakan melayani di gereja. Terus dari kecil juga sudah sering melayani di gereja. Melinda itu udah banyak planning untuk masuk ke cita-cita yang Melinda inginkan. Tapi pas mau ujian akhir sekolah di kelas 3, pasti banyak penawaran dari setiap fakultas yang ada, setiap universitas yang ada. Tetapi ketika mau mengambil jurusan itu, kayak di hati tuh
nggak seret gitu loh. Dan ada satu kata yang selalu Melinda ingat, segala sesuatu itu harus kita bawa dengan doa, kalau nggak dengan puasa, doa dan puasa. Nah, ketika Melinda jalani itu banyak penawaran-penawaran yang ada, tapi kayak ini bukan maunya Tuhan. Nah, satu ketika benar-benar Melinda ambil khusus untuk doa dan puasa, ada satu yang membuat Melinda benar-benar dan mau untuk meninggalkan pemikiran Melinda untuk masuk ke seperti perawat, ke universitas yang lain, dan itu yang membuat memutuskan untuk meninggalkan dan masuk ke sekolah kita. Saya pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan. Motivasi saya yang mengikut Tuhan adalah kenapa saya menggebu-gebu sekali ingin mengikut Tuhan, karena di dalam Tuhan ada keselamatan yang pasti. Terutama kalau kita perhatikan kenapa saya harus dituntut sebagai pengikut Tuhan yang benar-benar, karena memang saya yakin dan percaya ketika saya mengikut Tuhan ada keselamatan di situ. Kalau untuk itu memang setelah tamat sekolah, tamat SMA gitu, memang kan tujuannya sekolah, mau lanjut untuk mencapai cita-cita jadi dokter gitu. Tapi selama 1 tahun ketika ada bersama dengan orang tua, bergumul, ini kedepannya mau gimana, mau lanjut sekolah atau mau gimana. Jadi tidak pernah kebayang mau sekolah Alkitab gitu ya, tidak pernah kebayang sama sekali. Soalnya kalau sekolah Alkitab kan ada keluarga yang memang sekolah hamba Tuhan. Jadi kalau mau dilihat, wah kayaknya agak sulit nih kalau sekolah Alkitab. Tapi akhirnya dengan keadaan yang mungkin kalau dibilang kadang orang berpikir udah tidak bisa kemana-mana lagi, ya sudah sekolah Alkitab. Tapi dalam pergumulan selama 1 tahun ketika sama-sama dengan orang tua, ketika bergumul, akhirnya saya diperhadapkan dengan satu persoalan yang memang benar-benar akhirnya saya mengambil keputusan, ya saya mau melayani Tuhan. Yang tadinya bersemangat sekali buat lanjut kuliah untuk menjadi seorang dokter, tapi Tuhan izinkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau secara pribadi, saya merasa Siloam itu memberkati saya. Saya merasa nyaman dan saya merasa terberkati ketika saya praktek di gereja ini, dan ya saya merasa bahwa saya dihargai, saya diberikan fasilitas yang luar biasa. Itu yang membuat saya nilai plus untuk gereja Siloam di tempat ini. Banyak sih, banyak yang Melinda dapatkan di sini. Seperti Tante Desi katakan, ada hal yang benar-benar yang kita belum pernah dapatkan, dan di tempat ini kita dapatkan itu dan kita boleh belajar, khususnya di sekolah minggu. Banyak yang Melinda dapatkan di wadah sekolah minggu. Kalau menurut saya sangat luar biasa ya, ada begitu banyak perkembangan saya, ada begitu banyak hal yang saya dapati, ada begitu banyak yang saya pelajari untuk bekal saya ke depan dalam saya melayani, dan saya banyak dibentuk di proses di tempat ini untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang benar-benar siap dipakai oleh Tuhan. Saya merasa bersyukur dan saya sangat senang bisa ada di tempat ini. Ketika kemarin baru pertama ke sini, ya senang banget berada di sini. Ketemu dengan teman-teman yang begitu baik di tempat ini ya. Saya suka sekali. Banyak pengalaman yang bisa diambil tentang pelayanan, tentang berhubungan langsung dengan jemaat, hubungan pastoral. Terus banyak juga diberi kepercayaan melayani dengan tante sama om. Orang-orangnya
jemaatnya yang bisa support gitu, ngasih support gitu, dukung kita dalam melayani Tuhan. Perasaannya senang. Ada banyak yang saya pelajari, maksudnya saya belajar dari pelayanan, dari semangatnya teman-teman yang lain juga, baik dari jemaat juga dalam melayani Tuhan, dan juga yang satu yang saya suka di sekolah minggu. Saya dulu tidak pernah ngajar sekolah minggu, jadi akhirnya di sini saya belajar untuk belajar ikut ngajar sekolah minggu. Sangat cinta Silom, karena dari hal yang benar-benar tidak bisa, akhirnya Tuhan buat dari hal-hal yang belum pernah saya lakukan, belum bisa saya lakukan di Silom. Saya banyak belajar karena banyak wadah pelayanan, banyak rayon gitu ya. Jadi dipercayakan untuk pelayanan, dipercayakan untuk banyak hal. Jadi benar-benar GPD Silom membuat saya semakin maju dalam pelayanan. Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 1 Filipi 1 ayat 21. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 42 ayat 2. Aku mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Filipi 1 ayat 3 saya bacakan, aku mengucap syukur pada Allah setiap kali aku mengingat kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16, yaitu bersukacitalah senantiasa. Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagianmu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat favorit saya ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat tertanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Suka ayat itu karena gini ya, pastinya dalam kehidupan kita, baik itu kita secara orang, mungkin kita jemaat ataupun jangan kita jemaat, kita yang hamba Tuhan aja ibarat kata gitu. Pastinya kita tidak lepas dari namanya persoalan gitu kan. Pastinya kita dalam hidup pasti ada menghadapi persoalan, baik dari internal, mungkin dari kita-kitanya yang ada di tempat ini, atau dari jemaat gitu. Pasti kita memiliki persoalan, baik pun dari keluarga kita. Tapi dari ayat ini sepertinya menguatkan kita gitu, menguatkan saya secara pribadi. Kalaupun saya menghadapi banyak persoalan, pasti Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup saya. Biarpun saya mengalami persoalan yang sungguh luar biasa sekalipun gitu. Dan juga Tuhan memiliki rencana yang baik buat saya gitu. Itu karena dalam kehidupan saya ketika mengalami sesuatu tantangan atau cobaan, saya akan kuat karena sering berada dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Karena sesuai dengan ayatnya itu, saya lihat bagaimana memang kehidupan kita memang hidup untuk Kristus, dan kalau memang kita mati, kita adalah keuntungan, karena kalau mati di dalam Kristus pasti kita beruntung, kita mendapatkan keselamatan. Memberkati, ayatnya memberkati sekali, dan mengajarkan saya untuk tidak khawatir akan hidup saya. Kenapa saya suka sama ayat ini? Karena tujuan kita melayani Tuhan, kita mau cari apa lagi kalau kita sudah melayani Tuhan? Bahkan Tuhan janji segala sesuatu akan kita tambahkan, akan Dia tambahkan ketika kita benar-benar hidup di dalamnya. Jadi kita melayani Tuhan ketika kalau kita lihat ke ayatnya ke 23 tadi dalam Kolose 3 ayat 23, di sana dikatakan apapun juga yang kamu perbuatlah semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kenapa saya pilih ayatnya yang 24 itu? Karena Tuhan sudah kasih semua kok. Tuhan sudah tambahkan semua dalam kehidupan kita, sehingga yang kita perlu adalah Tuhan yang memberikan bagian apa yang kita sudah kerjakan. Karena
segala sesuatu yang kita lakukan, khususnya dalam pelayanan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita dan untuk manusia dan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan hanya karena ada mungkin pemimpin atau apa kita mau menunjukkan memberikan yang terbaik, tapi di luar itu kita tidak memberikan yang terbaik. Jadi kita harus fokus hanya untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti itu. Saya suka karena saya termotivasi juga, karena dulu saya belum tahu baca Alkitab, tapi puji Tuhan sekarang pas saya baca itu pertama yaitu ayat itu, dan itu pun sesuai dengan diri saya karena saya orangnya happy. Ayat itu menjadi kekuatan memotivasi saya untuk dalam melayani Tuhan. Saya tidak menjadi anak Tuhan yang malas-malasan, pelayan Tuhan yang malas-malasan, tetapi pelayan Tuhan yang rajin dan semakin lebih semangat lagi dalam melayani Tuhan. Saya suka ayat itu pertama waktu saya mengenal Tuhan. Waktu pertama saya bertobat tahun 2019, Tuhan taruhkan ayat itu waktu habis saya pakai narkoba. Waktu itu Tuhan taruh, waktu saya mengenal Tuhan, Tuhan taruh ayat itu dan saya buka, bagi kehidupan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu pun saya renungkan dalam kehidupan saya, memang betul. Karena jika saya hidup, biarlah hidup saya untuk Tuhan. Seperti halnya Paulus, dia membuang segala sesuatu yang menurut dia baik, tetapi tidak mengikuti Tuhan. Ya, artinya seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena apa? Karena dalam pikiranku, dalam perasaanku, aku selalu mengingat Tuhan, dan Tuhan juga selalu mengingat saya dalam keadaan apapun. Karena saya sebagai orang yang spesial di mata Tuhan, ya, saya harus mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan. Luar biasa. GPD Islam is the best. Wow, GPD Islam luar biasa. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Wow, luar biasa. Amazing. Wow, luar biasa kita tadi. Semangat, tetap semangat. Itu. Ayo jemaat Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus begitu baik kepada jemaat Tuhan, begitu cinta kepada jemaat Tuhan. Ayo jemaat Tuhan, semakin hari semakin setia mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan. Satu kalimat untuk mengajak cinta kepada Tuhan, yaitu tetap semangat dalam melayani Tuhan. Saya mau ngajak kita, dan satu ayat yang saya mau bagikan yaitu di dalam Amos 5 ayat 6a, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya mau ngajak kita untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan, apapun situasi kondisi kita, tetap maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Apakah yang bisa saya berikan kepada jemaat ini, tetap setia melayani Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang ada di GPD Siloam, mari setialah dalam melayani Tuhan, setialah dalam mengikut Tuhan. Sebab ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan pun akan memberkati kehidupan kita. Tetap setia sampai mati. Tetap semangat, sukacita, dan tetap mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, andalkan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan, biarlah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Semakin tua, semakin kuat, tetap setia, sukacita, yes, yes, yes.